Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Om Anubadrah Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa setia TPRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Niluh Eka Darmianti dapat menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Hindu. Topik kita hari ini yaitu penerapan Trikaya Parisuda sebagai wujud pengendalian diri. Dan di studio telah hadir Ibu narasumber kita yaitu Ibu Kadek Riana Pramesti, Esos MIKOM. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kabupaten Lombok Tengah. Dan langsung saja kita sapa beliau. Om Swastiastu Ibu Kadek. Om Swastiastu Ibu Eka. Senang sekali kita bisa bertemu di program Mimbar Agama Hindu. Dan bagaimana kabarnya? Angayu bahagia, sehat Bu Eka. Bu Eka sendiri bagaimana? Astongkare sehat. Jadi sesuai dengan topik kita hari ini yaitu penerapan Trikaya Parisuda sebagai wujud pengendalian diri. Nah, sebenarnya di dalam agama Hindu ada banyak tema, ada banyak topik yang bisa kita angkat ya. Namun apa alasan Ibu Kade mengangkat topik ini? Baik, terima kasih Ibu Eka. Jadi alasan saya untuk mengambil topik tersebut yang mengenai penerapan Trikaya Parisuda sebagai wujud pengendalian diri karena ajaran Trikaya Parisuda ini merupakan aspek penting di dalam membentuk sikap dan perilaku yang positif di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ajaran Trikaya Parisuda itu sendiri yang artinya 3 perilaku atau tingkah laku yang disucikan, yang terdiri dari yang pertama, manacika, yang artinya berpikir yang baik. Yang kedua, wacika, yang artinya berkata yang baik. Dan yang ketiga, kayika, yang artinya berbuat yang baik. Nah, ajaran Trikaya Parisuda ini sebagai dasar pengendalian diri kita menurut ajaran agama Hindu. Dan ketika kita mampu menerapkan ajaran ketiga unsur tersebut, maka kita akan mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Serta kita dapat menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, kita sebagai makhluk hidup, terutama sebagai manusia yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, seperti kita memiliki akal dan pikiran. Nah, dengan pikiran yang kita miliki, kita akan mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Seperti yang disampaikan di dalam kitab Sarasamudaya, sloka 2, yang berbunyi, Manusia sarwa bhutesu wartate wai suba sube asubesu samawistam sube swewa wakarayet. Yang artinya, di antara semua makhluk hidup yang hanya dilahirkan sebagai manusia yang mampu melakukan perbuatan baik dan buruk. Leburlah segala perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Nah, demikianlah gunanya lahir sebagai manusia. Nah, Ibu Eka, berdasarkan kutipan sloka tersebut bahwa mengingatkan kita bahwa yang lahir sebagai manusia saja yang mampu melakukan perbuatan baik dan buruk, dan mengingatkan serta menyarankan kita untuk melebur segala perbuatan buruk itu ke perbuatan yang baik. Tetapi kenapa belakangan ini masih sering kita mendengar, melihat pemberitaan atau mungkin di sekeliling kita masih terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar etika dan moral.
gitu. Baik itu di kalangan anak-anak, kalangan remaja, bahkan dewasa. Seperti eh, terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, kemudian kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, tindak kekerasan, tindak kriminal, dan lain sebagainya. Nah, tentu tindakan-tindakan tersebut terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor individu, faktor keluarga, kemudian faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan bahkan faktor teknologi. Bisa saja itu yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang buruk. Nah, eh, sekarang ini bagaimana cara kita untuk menghindari agar kita tidak terjerumus di dalam untuk melakukan tindakan-tindakan buruk tadi? Tentunya dengan melakukan pengendalian di dalam diri kita. Nah, Ibu Eka dan Umat Sedharma, jadi topik ini sangat penting untuk kita bahas bersama karena mampu membentuk kepribadian yang bijaksana, kemudian mengurangi konflik sosial, dan pastinya menciptakan keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pada saat ini yang memang di era modern kita dipenuhi dengan tantangan moral, jadi penerapan Trikaya Parisude ini sangat relevan sebagai landasan untuk pengendalian diri kita di dalam mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehingga dapat membentuk karakter yang kuat dan berbudi pekerti luhur. Itu mereka. Nah, sebenarnya ada yang menarik sih dari yang Ibu sampaikan, bahwa tadi dikatakan di era sekarang itu banyak sekali terjadi kasus-kasus yang mungkin kurang enak kita dengar ya, ada pelecehan seksual, kemudian ada narkotika dan lain-lain. Nah, tadi disebutkan ada faktor individu dan faktor lainnya. Sebenarnya seberapa penting sih peranan keluarga agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi? Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Jadi memang suatu tindakan yang melanggar etika dan moral itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor keluarga. Jadi peranan keluarga di dalam kehidupan anak tentu sangat penting dan mendasar untuk menghindari agar anak itu tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Itu contohnya seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, dan lain sebagainya. Nah, peran keluarga juga di sini sebagai dasar untuk sebagai tempat atau lingkungan pertama dan utama bagi si anak untuk belajar nilai, norma, karakter, dan tentu juga keluarga di sini sebagai dasar pondasi karakter si anak. Karena anak akan belajar dari contoh dan tauladan yang dilakukan orang tuanya. Gitu, dari cara berbicaranya, kemudian cara menyikapi atau bersikap, dan cara menyikapi suatu permasalahan. Itu yang akan dicontoh oleh anak. Serta anak juga akan belajar nilai moral dan spiritualitas yang tentu ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil, yang dimana ini akan bermanfaat untuk si anak sebagai benteng ketika anak tumbuh dewasa dan ketika mendapatkan suatu godaan di luar. Jadi dia bisa membentengi dirinya gitu. Nah, selain itu di dalam keluarga juga dibutuhkan komunikasi yang terbuka antara orang tua dengan anak gitu. Karena dengan adanya komunikasi yang terbuka di antara anak dan orang tua, maka anak akan lebih terbuka juga kepada orang tuanya ketika ia mendapatkan suatu permasalahan. Dan juga dalam keluarga dibutuhkan komunikasi yang sehat.
Dengan komunikasi yang sehat, maka anak akan bisa menentukan keputusan yang tepat dan tidak mencari pelarian di luar gitu. Kemudian di dalam keluarga juga dibutuhkan atau keluarga memberikan peran penting dalam memberikan edukasi dan pengawasan kepada si anak, yang tentunya supaya anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif gitu. Nah, dengan cara itu tadi memberikan pengertian atau pengetahuan bahwa bahaya narkotika seperti ini, bahaya pergaulan bebas di luar tuh seperti ini. Nah, terus pengekangan di sini pengawasan di sini bukan dimaksud untuk memberikan pengekangan kepada anak, tetapi memberikan batas kepada anak agar anak bisa merasakan nyaman dan hidupnya pasti akan lebih terarah tentunya ke hal-hal yang positif. Kemudian dalam keluarga juga harus memberikan suatu perhatian, kemudian memberikan cinta kasih, kemudian bisa memberikan contoh sikap yang lebih bijaksana kepada anak. Nah, ketika anak itu tumbuh di dalam keluarga yang dipenuhi dengan cinta kasih atau kasih sayang, maka anak itu akan cenderung memiliki mental yang baik, kemudian memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, selain itu di dalam keluarga juga keluarga berperan sebagai tempat untuk pemulihan. Jadi ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, jadi keluarga berperan untuk sebagai tempat kembalinya si anak, bukan sebagai hakim yang menghakimi anak atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, jadi di dalam keluarga itu bukan hanya sebagai tempat untuk tempat tinggal, tetapi sebagai tempat untuk membentuk karakter, jiwa, dan masa depan anak. Tentunya dengan peran aktif dari keluarga, dengan tadi yang saya sebutkan, dengan memberikan cinta kasih, kemudian dengan kebijaksanaan. Nah, tentu itu akan menjadi bekal yang kuat kepada anak ketika ia tumbuh menjadi dewasa nanti gitu. Ya, jadi yang bisa saya tangkap adalah peranan keluarga ini sangat penting dan sangat kompleks ya untuk pertumbuhan kita, terutama anak-anak sampai usia dewasa, karena itu akan membentuk karakter nantinya. Nah, kaitannya dengan topik kita, Bu Kadek, itu tadi ada disebutkan bagian-bagian dari Trikaya Parisuda. Ada Manacika, ada Wacika, dan Kahika Parisuda. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Nah, ada Sloka Niti Sastra, Sarga 5 bait 3. Ini ada keterkaitan dengan topik kita sebenarnya. Nah, menurut Ibu, bisakah Ibu menguraikan terkait sloka ini? Ya, terima kasih Ibu Eka. Jadi di dalam kitab Niti Sastra, Sarga 5 sloka 3. Oke, yang isinya itu mengenai begini. Wasita nimitanta menemu Laksmi. Wasita nimitanta patika panggo. Wasita nimitanta menemu duka, wasita nimitanta menemu mitra. Nah, yang artinya adalah dengan perkataan engkau akan menemukan kebahagiaan. Dengan perkataan engkau akan menemukan malapetaka atau kematian. Dengan perkataan engkau akan menemukan penderitaan. Dan dengan perkataan juga engkau akan menemukan persahabatan. Nah, itulah tadi isi atau kutipan dari kitab Niti Sastra. Nah, berdasarkan isi sloka tersebut sudah sangat jelas ditegaskan bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan itu memiliki dampak yang besar.
bagi diri kita gitu. Bisa membawa kebahagiaan, bisa membawa persahabatan ketika ucapan yang kita ucapkan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Tetapi perkataan juga mampu membawa penderitaan bahkan kematian karena hal-hal yang kita ucapkan adalah mengenai keburukan gitu. Nah, kemudian kalau bisa kita ibaratkan perkataan ini seperti anak busur panah gitu. Ketika anak busur panah ini kita lepaskan dari induk panahnya, jadi apakah ketika ia lepas, jadi dia tidak akan bisa kembali lagi? Apakah ia akan melukai atau menusuk hati secara tajam, atau akan menyejukkan hati ketika itu kata-katanya terpuji. Begitu juga dengan kata-kata, artinya bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan ketika itu mengenai hal-hal yang buruk akan menyakiti orang lain. Tetapi ketika hal-hal kebaikan yang kita sampaikan, maka itu akan membuat orang senang. Ya, jadi Bu Kade, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, dan pemirsa setia TVRI jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa setia TVRI, terima kasih telah setia menemani kami, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tadi sampai di pembahasan Kitab Niti Sastra Sarga 5 bait 3 ya, sloka 3. Nah, Ibu Kade bisa lanjutkan lagi pembahasan kita tadi. Oke, tadi mengenai tentang perkataan ya. Ya. Jadi setiap perkataan atau segala ucapan yang kita keluarkan itu tidak akan bisa kita tarik kembali. Apakah perkataan yang kita ucapkan itu akan menyakiti orang lain ketika kita ucapkan mengenai keburukan, atau akan menyenangkan orang lain ketika perkataan yang kita keluarkan adalah hal-hal yang baik. Nah, jadi dalam kitab Niti Sastra yang tadi, Sargah 5 bait ketiga itu, di sana menegaskan juga bahwa peran perkataan itu merupakan buah dari pikiran. Karena apapun yang kita ucapkan itu asalnya dari pikiran. Kemudian perkataan merupakan buah dari pikiran dan merupakan jalan pembuka untuk perbuatan baik ataupun buruk. Jadi apapun perkataan dan perbuatan yang kita lakukan itu sumbernya adalah dari pikiran. Nah, jadi sangat relevan sekali bahwa penerapan ajaran Trikaya Parisuda ini sebagai pengendalian diri, yang dimana bisa mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang baik, kemudian bisa menjaga perkataan kita untuk tetap menciptakan keharmonisan, dan juga pastinya menuntun perilaku kita agar menciptakan keharmonisan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Itu. Ya, jadi menarik sekali sebenarnya isi dari sloka ini ya, Bu Kade ya. Jadi perkataan kita bisa membawa kebahagiaan, kemudian bisa membawa penderitaan, bisa juga membawa duka dan lain sebagainya seperti yang Ibu tadi katakan. Nah, tadi dikatakan bahwa sumber utama perbuatan dan perkataan itu asalnya dari pikiran. Nah, saya pernah membaca atau pernah mendengar begitu, bahwa pikiran itu bersifat liar katanya, berubah-ubah, kemudian tidak stabil, dan tidak tetap pada pendirian. Dan ini adalah karakteristik atau sifat asli dari pikiran itu sendiri. Nah, menurut Ibu Kade,
Bisakah Ibu Kadek uraikan sedikit tentang kenapa disebut pikiran itu liar? Kenapa disebut tidak labil? Tidak stabil maksudnya. Kenapa tidak tetap pendirian gitu Bu Kadek? Ya, terima kasih Bu Eka. Pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi memang pikiran bersifat liar, berubah-ubah dan tidak stabil itu memang benar merupakan sifat alami dari pikiran manusia. Tetapi bukan berarti pikiran itu tidak bisa kita kendalikan, ya. Jadi kalau kita ibaratkan atau kita gambarkan, pikiran itu seperti monyet liar, Pak Eka. Jadi bisa yang terus bergerak kemana saja, dari satu titik ke titik yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan seperti sekarang tubuh kita di sini, tapi pikiran kita bisa saja memikirkan pekerjaan di rumah, memikirkan anak, memikirkan pekerjaan di kantor dan lain sebagainya itu. Nah, yang menyebabkan pikiran itu menjadi liar, berubah-ubah dan tidak stabil itu karena dipengaruhi oleh mungkin faktor lingkungan. Kemudian juga bisa jadi dipengaruhi oleh masalah yang sedang dihadapi. Otomatis kan pikiran kita akan kemana-mana. Bagaimana caranya kita mencari jalan keluar untuk menghadapi masalah ini, gitu. Kemudian juga bisa jadi dipengaruhi karena pikiran kita itu diselimuti oleh amarah, iri kepada orang lain, bisa saja mengakibatkan pikiran kita menjadi liar. Dan yang paling penting adalah pikiran menjadi liar itu karena kurangnya latihan kesadaran, gitu. Menarik. Misalkan latihan kesadaran bisa kita lakukan dengan melakukan meditasi, yoga, mengatur pernapasan kita atau refleksi. Itu bisa kita lakukan untuk mengendalikan pikiran supaya pikiran kita tidak liar. Nah, di dalam perspektif Trikaya Parisude, pikiran liar ini sungguh bertentangan karena pikiran liar merupakan akar dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik. Itu, iya. Ya. Jadi penerapan Trikaya Parisude ini sangat relevan untuk kita sebagai bentuk pengendalian diri kita, agar yang dimana ketika kita mampu mengendalikan pikiran dan pastinya ucapan dan perbuatan kita pasti akan berjalan secara selaras, gitu. Jadi pikiran liar bukan berarti kita tidak mampu untuk mengendalikan. Nah, untuk mengendalikan pikiran yang liar itu bisa dengan melakukan meditasi, dengan mengolah pernapasan, kemudian yoga juga, atau mencari aktivitas-aktivitas yang lebih positif. Bisa dengan berolahraga atau lain sebagainya yang pastinya lebih ke arah yang positif, gitu. Ya, jadi sebenarnya yang sudah Ibu Kadek sampaikan tadi bahwa ada trik sebenarnya, diberitahukan tips cara mengendalikan pikiran kita supaya terarah dan tidak tidak liar begitu. Dan juga kita sebagai manusia tentunya masih banyak keterikatan terhadap duniawi, kemudian hal-hal yang fana di bumi ini gitu ya. Dan pikiran itu juga salah satu mencerminkan bahwa atau sumber berbuat dan berkata tadi. Nah, manusia sebagai yang menjalani kehidupan ini tentu terikat. Ada masih banyak keterikatan duniawi. Nah, ini juga keterikatan ini menimbulkan penderitaan. Kemudian bisa saja menimbulkan yang lain. Nah, tentunya juga marah tadi disebutkan. Marah juga salah satu bentuk kita belum bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Nah, menurut Ibu Kadek, apakah marah ini, jika kita tidak bisa mengendalikan marah, apa yang akan terjadi begitu? Singkatnya lah penjelasan dari Ibu Kadek. Oke.
eh, marah, memang marah merupakan gimana ya, kondisi eh, emosi yang dirasakan gitu ya. Nah, terus marah ini bisa jadi diungkapkan dengan berkata-kata kasar atau dengan tindakan kekerasan gitu. Tentu marah ini merupakan suatu tindakan yang tidak mencerminkan dari ajaran Trikaya Parisude, terutama di eh, Manacike, Kayike, dan Wacike, yaitu menentang secara pikiran yang baik, kemudian berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Nah, tentu marah itu sendiri dapat kita kendalikan pastinya dengan hal-hal yang lebih positif. Nah, ketika marah itu tidak dapat kita kendalikan, pasti akan menyebabkan sesuatu penderitaan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ketika kita marah kepada orang lain, pasti orang lain kita akan menyakiti orang tersebut gitu. Nah, terus kedua, ketika marah juga tidak dapat kita kendalikan, pasti itu akan dapat merusak secara fisik dan mental kita. Kalau kita berbicara fisik, bisa merusak itu dalam artian begini, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika marah tidak hanya bisa diekspresikan dengan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tetapi bisa dengan tindakan. Entah itu melakukan kekerasan, merusak barang, atau bahkan melukai diri kita sendiri. Itu akan mengakibatkan kerusakan secara fisik kita gitu. Kemudian kalau berbicara secara mental, ketika kita tidak mampu mengendalikan marah itu, maka kita akan merasa diri tertekan. Kemudian bisa jadi karena amarah yang begitu bergejolak dalam diri kita, itu mengakibatkan kita bisa menjadi orang yang lebih, apa sih namanya, yang mudah marah itu? Temperamen. Ya, temperamen. Dan kemudian juga ternyata marah itu juga tidak diekspresikan melalui kata-kata dan tindakan. Ternyata ada yang memilih mengekspresikan tanpa mengekspresikan marah itu. Dalam artian dia hanya memendam sendiri marahnya, sehingga lama-kelamaan akan terus menumpuk di dalam dirinya, yang itu akan menjadi sebuah penyakit untuk dirinya. Pastinya akan merusak mental gitu. Nah, kemudian kaitannya kalau kita berbicara tentang kaitannya dengan topik yang sekarang ini, pastinya sangat bertentangan gitu ya dalam ajaran Trikaya Parisude. Nah, dengan sebisa mungkin kita harus bisa mengendalikan amarah itu supaya tidak mengakibatkan atau merugikan diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita gitu mereka. Ya, jadi sebenarnya efek dari ekspresi marah itu akan menimbulkan penderitaan ataupun tidak gitu ya. Iya. Jadi bagaimana kondisi kita mengekspresikan. Nah, Ibu Kadek, kita akan lanjutkan nanti. Dan pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih telah setia menemani kami dan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Dan Ibu Kadek, tadi kita sudah bahas tentang amarah, ekspresi marah. Nah, ada tidak seloka dari kitab Weda mungkin yang menjelaskan marah? Oke, pastinya ada ya. Dari salah satu kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 2, Sloka 63, yang menjelaskan bahwa dari amarah timbul kebingungan. Dari kebingungan hilang ingatan. Dari hilang ingatan menghancurkan penalaran. Dan dari kehancuran penalaran itu mengakibatkan kehancuran. Nah, berdasarkan penjelasan sloka tersebut bahwa memberikan atau mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang diawali oleh amarah, maka pada akhirnya akan mengakibatkan suatu kehancuran. Nah, oleh karena itu pengendalian marah menjadi bagian penting di dalam pengendalian diri dari ajaran Trikaya Parisuddha. Tentu dengan menjaga kesucian pikiran, dengan menjaga kesucian perkataan dan juga perbuatan kita. Nah, dengan kita menjaga atau mengendalikan pikiran, niscaya kita akan mencapai suatu ketenangan atau mendapatkan suatu kedamaian. Tetapi ketika kita tidak mampu mengendalikan pikiran atau amarah kita, maka suatu kehancuran pasti akan datang kepada kita, gitu. Berarti dampak dari marah itu luar biasa sekali ya, memberikan penderitaan. Nah, salah satu pengendalian diri melalui pikiran adalah jangan terikat terhadap hal-hal yang duniawi atau fana itu sendiri. Dan pada akhirnya hal itu, keterikatan itu akan menimbulkan penderitaan. Dalam konteks ini, penderitaan yang dimaksud tadi apa? Ini ada relevannya atau keterkaitannya dengan amarah tadi, kan disebutkan akan membawa penderitaan. Penderitaan yang seperti apa itu, Ibu Kadek? Nah, oke, keterikatan terhadap sesuatu yang duniawi atau fana gitu ya, pasti akan mendatangkan penderitaan. Jadi hal-hal yang fana itu sendiri adalah segala sesuatu yang sifatnya sementara, tidak kekal dan bahkan bisa berubah kapan saja gitu. Nah, segala sesuatu yang bersifat fana itu contohnya seperti harta kekayaan. Itu kan sementara ya, bisa hilang kapan saja dan bisa habis kapan saja kalau kita tidak bisa mengolahnya dengan baik gitu ya. Kemudian yang contoh kedua mengenai segala sesuatu yang bersifat fana itu seperti jabatan. Itu juga sifatnya sementara. Tidak mungkin selamanya kita akan menjabat sebagai kepala dinas misalkan ya. Pasti ada masa baktinya gitu ya. Dan bisa jadi juga sebelum masa bakti habis, jabatan juga bisa dicopot oleh atasan kapan saja itu. Kemudian contoh yang lain itu misalkan keterikatan pada orang lain atau ketergantungan kita pada orang lain dalam sebuah hubungan. Dalam arti hubungan ini kan bisa kapan saja berakhir atau kita dipisahkan gitu ya. Baik karena keadaan, karena waktu, jarak, bahkan kita bisa dipisahkan karena kematian itu. Kemudian juga hal yang bersifat fana itu contohnya seperti popularitas gitu kan. Bisa mungkin sekarang kita dicintai atau mungkin bisa berubah kapan saja gitu. Nah, terus kemudian ada lagi satu mungkin yang bersifat fana itu adalah keterikatan kita atau kepada tubuh kita secara fisik gitu ya. Tubuh kita ini kan bisa mengalami perubahan ya, entah itu karena penuaan sudah pasti ya akan mengalami perubahan secara fisik, atau mungkin perubahan di fisik kita itu bisa terjadi karena penyakit yang kita idap atau mungkin cedera yang sedang kita alami. Nah, jadi ketika kita terlalu
terikat atau menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal-hal fana tersebut. Nah, ketika hal-hal yang fana itu hilang dari dalam diri kita, pastinya kita akan merasakan sedih. Coba bayangkan, misalkan kita sudah hidupnya berkecukupan atau bisa dibilang mewah, terus dibalikkan gitu ya, pasti akan merasakan sedih, kehilangan gitu. Terus kemudian karena terlalu kita terikat pada hal-hal yang fana, pasti akan merasakan kesedihan yang terlalu mendalam. Nah, ini yang tidak baik gitu. Itu akan mengganggu secara psikologis kita, bahwa hal-hal itu tidak baik untuk di kehidupan kita gitu. Nah, jadi melepaskan keterikatan bukan berarti kita tidak peduli, tetapi kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu itu, baik harta, kekayaan, jabatan, popularitas, hubungan, semua itu pasti akan mengalami perubahan. Nah, ketika perubahan itu datang, jadi kita tidak akan merasakan penderitaan yang begitu dalam. Begitu. Jadi itulah alasan kita harus tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang bersifat fana itu sendiri gitu. Menarik sebenarnya Bu Kade. Ini adalah untuk saya pribadi ya, sebenarnya ini sebagai alarm pengingat sih, bahwa apapun yang kita miliki bisa hilang kapan saja. Benar sekali. Jadi penting juga diimbangi dengan bagaimana cara mengatasinya dengan mengendalikan diri tadi. Nah, ada 3 macam tingkah laku yang tidak boleh dilakukan. Ini berarti terkait dengan perbuatan ya. Yang pertama itu ahimsa, tidak menyakiti atau membunuh makhluk yang tidak berdosa, kemudian tidak mencuri dan tidak berbuat zina. Nah, zina yang dimaksud di sini seperti apa, Ibu Kade? Apakah cuma sekedar pegang tangan juga termasuk zina atau bagaimana? Mungkin ini perlu disampaikan juga. Oke. Terima kasih ya Mbak Eka, menarik sekali pertanyaannya. Jadi dari awal tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mengendalikan pikiran, bagaimana cara mengendalikan perkataan. Nah, sekarang mengenai perbuatan. Ya, benar sekali, memang untuk mengendalikan perbuatan kita, salah satunya tidak melakukan perbuatan zina. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, perbuatan zina itu adalah merupakan perbuatan adharma, yang juga merupakan perbuatan yang melanggar etika dan moral, yang dimana perbuatan zina itu sendiri adalah hubungan yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, gitu ya. Jadi perbuatan zina ini tentunya bertentangan dengan ajaran Trikayu Parisude, terutama di dalam Kaike, perbuatan, dan Manacika, pikiran. Itu. Nah, yang termasuk di dalam perbuatan zina itu sendiri adalah hubungan, bisa hubungan badan yang dilakukan dengan pasangan yang bukan pasangan sahnya gitu. Contohnya misalkan dia sebagai istri atau suami tetapi memiliki hubungan lain dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, atau disebut kayak perselingkuhan gitu ya Mbak Eka. Jadi itu merupakan salah satu bentuk perbuatan zina. Kemudian yang kedua, hubungan yang dilakukan, hubungan badan yang dilakukan sepasang kekasih tanpa adanya hubungan pernikahan. Itu misalkan pasang kekasih yang hidup bersama layaknya suami istri tapi tidak memiliki ikatan yang sah itu. Kemudian secara pikiran juga, itu juga ketika pikiran yang dipenuhi dengan nafsu terhadap orang lain yang bukan pasangannya, ternyata itu juga menjadi suatu perbuatan yang zina juga. Kemudian
hubungan yang dilakukan secara paksaan itu juga termasuk dalam perbuatan zina. Nah, ini ada kutipan dalam kitab Manawa Dharma Sastra, yaitu bab 8 sloka 358 yang menyebutkan bahwa apabila seseorang menyentuh wanita pada bagian yang tidak seharusnya disentuh gitu, atau membiarkan orang tersebut menyentuh itu dan perbuatan itu dilakukan dengan kesepakatan bersama, maka perbuatan itu disebut zina. Walaupun tadi dengan sentuhan itu berarti dalam sloka tersebut, walaupun dengan sentuhan itu berarti itu sudah dikatakan sebagai perbuatan zina. Jadi perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hubungan hubungan yang sah itu. Nah, jadi Mbak Eka, perbuatan zina itu adalah merupakan dapat menyebabkan merusak diri, kesucian diri, dan pastinya mendatangkan karma yang buruk gitu. Dan di dalam ajaran agama Hindu itu menekankan agar kita selalu melakukan pengendalian diri dan menerapkan ajaran-ajaran sesuai dharma. Jadi sehingga perbuatan zina ini merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran dharma karena dapat merusak kesucian diri, kemudian secara etika dan juga spiritualitas seseorang. Ya, sebenarnya masih banyak lagi yang akan kita bahas nanti, Bu Kade, dan kita akan kembali pemirsa setia TVRI setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih telah setia menemani kami dan kita akan lanjutkan pembahasan kita, Ibu Kade. Jadi tadi kita sudah membahas tentang perbuatan yang melanggar aturan agama, norma, dan moral, salah satunya zina tadi. Dan pertanyaannya lagi, mengapa pengendalian ini menjadi sangat penting dan apa manfaat kita dari menerapkan Trikaya Parisuda ini? Oke, terima kasih ya Mbak Eka atas pertanyaannya. Jadi pengendalian diri ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dengan melakukan pengendalian diri itu dapat membentuk suatu sikap dan perilaku kita agar mencerminkan suatu hal-hal yang positif dan pastinya menghindari kita agar tidak melakukan hal-hal yang negatif atau perbuatan buruk. Nah, selain itu juga pengendalian diri ini menjadi sangat penting karena membantu kita untuk mengendalikan emosi, nafsu, dan keinginan yang berlebih. Yang pastinya ketika keinginan yang berlebih itu dapat mengakibatkan kita melakukan suatu keburukan. Nah, selain itu juga pengendalian diri ini di dalam ajaran agama Hindu menjadi salah satu jalan kita untuk mencapai moksa, yaitu tujuan tertinggi kita, tujuan tertinggi hidup kita, yaitu moksartam jagatita yaca iti dharma. Nah, dengan kita melakukan pengendalian diri ini akan membawa suatu ketenangan, kedamaian, dan tentunya kebijaksanaan dalam diri kita. Nah, kalau berbicara mengenai manfaat kita dalam mengendalikan pengendalian diri, yang pertama pasti secara pikiran menjadi lebih tenang, gitu ya. Kemudian kalau secara perkataan pasti kita tidak akan mengucapkan suatu perkataan yang bisa
mengakibatkan atau menyakiti orang lain, kemudian kita bisa lebih menjaga hubungan lagi dengan orang-orang di sekeliling kita secara luas, yaitu dengan kehidupan bermasyarakat. Kemudian tentunya kita tidak melakukan tindakan kekerasan gitu, baik itu melakukan pencurian, kemudian tindak kekerasan yang lainnya. Nah, pastinya pengendalian ini memiliki peranan penting di dalam membentuk kepribadian kita sesuai dengan ajaran Trikaya Parisude, yang dimana kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan itu adalah yang utama. Ketika kita mampu untuk menerapkan ajaran Trikaya Parisude ini sebagai bentuk pengendalian diri, niscaya kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, dengan bisa membina hubungan yang harmonis, dan pastinya bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. Ya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan tentang manfaat dari pengendalian diri itu, salah satunya memberikan ketenangan, baik ketenangan pikiran, kemudian menjaga tutur kata kita, menjaga perbuatan kita. Nah, dari Trikaya Parisuda ini, apakah ada keterkaitannya dengan karma pala itu sendiri? Iya, tentu saja ajaran Trikaya Parisuda ini memiliki keterkaitan dengan karma pala. Nah, tadi kan Trikaya Parisuda itu mengenai ajaran yang mengenai tingkah laku, yang dimana setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan akan mendapatkan hasilnya sendiri gitu. Nah, sedangkan karma pala itu adalah yang artinya hasil dari perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan. Jadi memiliki keterikatan. Jadi setiap perbuatan baik pasti akan mendatangkan kebaikan juga. Begitupun juga setiap perbuatan buruk yang kita lakukan pasti buruk yang akan kita terima. Nah, tetapi di dalam karma pala ini dibagi menjadi 3 yang bisa kita terima hasilnya gitu ya. Yang pertama, sancita karma pala, yang artinya hasil perbuatan yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya, tapi kita terima di kehidupan sekarang. Contohnya, sekarang mungkin di kehidupan terdahulu kita sering membantu orang, selalu menanamkan kebaikan, kemudian kita dermawan, terus kemudian kita selalu menerapkan kejujuran. Nah, di kehidupan sekarang ini kita menikmati hasilnya berupa, misalkan kita memiliki kehidupan yang cukup, dalam segala hal kita diberikan kecukupan. Kemudian mungkin kita memiliki paras yang cantik atau ganteng, itu bisa mempengaruhi dari sisa karma yang terdahulu kehidupan yang sekarang. Kemudian yang kedua, prarabdha karma pala, yaitu sekarang kita melakukan karma atau perbuatan dan hasilnya juga akan kita terima di kehidupan yang sekarang. Contohnya, misalkan seseorang melakukan pencurian sepeda motor, ditahu oleh warga melapor ke polisi, dan akhirnya ditangkap oleh polisi si maling ini. Nah, berarti sekarang melakukan pencurian motor dan hari itu juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, menerima konsekuensinya dengan harus di penjara. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, jenis karma pala yang ketiga yaitu kriyamana karma pala, yang dimana sekarang kita berbuat tetapi hasil perbuatan kita yang sekarang kita nikmati di kehidupan berikutnya. Misalkan, jadi kesempatan yang sekarang ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan yang baik gitu, agar nanti kemudian di kehidupan selanjutnya kita bisa memetik hasil perbuatan yang kita lakukan sekarang. Ya, ibaratnya seperti kita investasi ya Mbak Eka, tidak ada ruginya gitu ketika kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Tuh, jadi itulah mengapa dikatakan bahwa ajaran Trikaya Parisuda ini berkaitan dengan karma pala, karena setiap perbuatan ataupun perkataan yang kita lakukan pasti akan kita terima hasilnya gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita harus menabung
Iya. Dari sekarang ya, Iya. diibaratkan berinvestasi, menabung sekarang, Karma nanti baik. hasilnya akan kita nikmati di kehidupan selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu Kade, mungkin bisa diberikan kesimpulan dulu dari pembahasan kita tadi. Baik, terima kasih Ibu Eka. Jadi Mas Dharma dimanapun berada, penerapan ajaran Trikayu Parisude ini yaitu mengenai berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik, itu merupakan suatu cara untuk kita mengendalikan diri kita. Dengan kita melalui pikiran, kita akan mencegah niat buruk terjadi sebelum ia berkembang menjadi ucapan dan perbuatan yang buruk. Nah, dengan menjaga perkataan, kita dapat menjaga hubungan harmonis dengan sesama. Dan dengan dengan perbuatan yang benar, maka kita dapat menegakkan ajaran-ajaran Dharma. Nah, oleh karena itu, penerapan ajaran Trikayu Parisude ini bisa dijadikan sebagai landasan kita dalam melakukan pengendalian diri, baik itu dari secara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tentunya dapat membentuk karakter kita menjadi lebih kuat, memiliki budi pekerti yang luhur, dan pastinya bisa menciptakan suatu keharmonisan dalam kehidupan. Ya, terima kasih Bu Kade sudah memberikan kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Dan pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan kesimpulan oleh Ibu narasumber kami. Dan terima kasih sudah setia menemani kami. Saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om.